Hai semua, kita akan bahas mengenai proses pengembangan bisnis dari skala kecil hingga menjadi usaha besar dan konglomerasi. Bisnis itu ya dibagi level bentukannya itu beragam. Yang pertama adalah usaha ultramikro. Usaha ultramikro adalah tahap awal dari pengembangan bisnis yang biasanya dimulai dengan modal yang sangat kecil dan dikelola oleh individu atau keluarga. Contohnya adalah usaha makanan ringan rumahan atau kerajinan tangan. Pada tahap ini, fokus utama adalah membangun basis pelanggan tetap, menjaga kualitas produk, dan mengelola operasional dengan biaya yang efisien. Pendanaan seringkali berasal dari tabungan pribadi atau pinjaman kecil dari keluarga atau teman. Maksud pendanaan di sini adalah modal. Selanjutnya, setelah ultra mikro adalah usaha mikro. Seiring dengan pertumbuhan pendapatan dan pelanggan, usaha ultramikro berkembang menjadi usaha mikro. Pada tahap ini, mulai deh tuh, ownernya mulai rekrut karyawan tambahan untuk membantu produksi dan layanan. Ya, kalau dahulu ketika dia ultramikro yang kerja cuma dia, mentok-mentok dibantu sama istri atau kakak atau adik. Sekarang dia sudah mulai rekrut karyawan. 1-2 orang lah. Contoh yang umum adalah warung makan dengan beberapa pegawai. Usaha mikro mungkin mulai mendapatkan akses ke pembiayaan formal melalui lembaga keuangan mikro atau koperasi. Ya, saat ini bank juga sudah memberikan kredit mikro, jadi mereka bisa masuk ke situ. Namun kalau ultra mikro, pembiayaan biasanya dapatnya dari rentenir, pinjam keluarga, inang-inang, macam-macam. Akibatnya ya mereka jadi tempat yang dihisap darahnya oleh orang-orang itu karena nggak ada pilihan. Ketika mereka sudah ke usaha mikro, mereka akan dapat pembiayaan tadi dan ini akan menjadi modal mereka untuk peningkatan kapasitas produksi serta diversifikasi produk yang menjadi fokus utama untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Jadi, begitu mereka mendapat pinjaman dari lembaga formal, akan terjadi peningkatan kapasitas produksi. Kalau sebelumnya dia cuma bisa bikin jualan untuk 50 pembeli, sekarang dia bisa naik jadi 75 atau 100 pembeli. Mereka juga bisa mulai bikin produk-produk baru. Kalau sebelumnya dia cuma jualan mie ayam, sekarang bisa tambah bakso. Karena untuk memberikan ini butuh modal. Bentuk usahanya bagaimanapun untuk usaha mikro seringkali belum terdaftar di sistem Depkumham atau Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atau kalaupun terdaftar, bentuknya masih perusahaan perseorangan. Selanjutnya adalah usaha kecil. Pada tahap ini, bisnis mulai menerapkan sistem manajemen yang lebih terstruktur dan mungkin mencoba membuka cabang baru atau memperluas operasional. Contohnya adalah restoran atau warung Tegal atau warung-warung makan yang punya beberapa lokasi di satu kota. Usaha kecil biasanya mulai memiliki struktur organisasi yang lebih formal. Ada pemilik, owner yang menjadi juga bos tertinggi, lalu ada bagian pembelian, ada bagian kasir, ada bagian yang melayani, pelayanan ya. Kalau ada pembeli datang dia melayani, ada bagian produksi, ada bagian yang berurusan dengan belanja. Jadi sudah mulai ada pemisahan tugas yang jelas dan penerapan teknologi dasar untuk meningkatkan efisiensi operasional. Biasanya usaha tingkat ini sudah berbentuk CV atau PT, perusahaan terbatas, walaupun modalnya masih kecil.